Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ada Jamila, maba akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jadi sekarang aku mau membahas satu isu tentang kebijakan moneter pemerintah saat pandemi. Mendengar hal tersebut, mungkin teman-teman bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Berdasarkan hasil penelusuran saya yang bersumber dari Wikipedia, kebijakan moneter berarti proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih tujuan kebijakan moneter itu? Berdasarkan sumber yang sama, yaitu Wikipedia, kebijakan moneter memiliki 3 tujuan penting. Yang pertama, keseimbangan internal yang terdiri dari, dan yang kedua yaitu keseimbangan eksternal yang terdiri dari, dan yang terakhir yaitu tercapainya tujuan ekonomi makro. Lalu dampak apa saja yang dilahirkan COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia? Pandemi global COVID-19 bukan hanya berisiko pada kesehatan masyarakat, kita tahu implikasinya besar juga pada perekonomian dunia. Dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan turun dari 3% menjadi 1,5% atau mungkin lebih dari itu. Dan pertumbuhan ekonomi negara kita yang semula diproyeksikan 5-5,4% juga akan mengalami penurunan. Tantangan ini harus kita hadapi dan harus kita jawab. Dampak yang dilahirkan pertama yaitu pandemi COVID-19 mempengaruhi ekonomi domestik. Ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 tumbuh 2,97% melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,97%. Dalam bidang sektor eksternal, ekonomi Indonesia masih dikategorikan baik. Hal itu tercermin dari defisitnya transaksi berjalan triwulan 1 pada tahun 2020 yang menurun menjadi 1,4% dari 2,8% pada triwulan 4 di tahun 2019. Yang ketiga, nilai tukar rupiah kembali menguat pada April 2020 seiring meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Yang keempat, kondisi likuiditas perbankan tetap memadai dan berlanjutnya penurunan suku bunga. Apa saja kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memulihkan kembali kondisi perekonomian Indonesia? Tadi saya ulang, kemarin saya telah bertemu dan berbicara dengan Gubernur BI, Pak OJK, dan Pak LPS. Saya minta sinergi kebijakan antara otoritas, baik pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan LPS, terus diperkuat, pastikan ketersediaan likuiditas dalam negeri, kemudian memantau setiap saat terhadap sistem keuangan dan mitigasi risiko
sekomprehensif mungkin, sedetail mungkin. Saya minta BI fokus terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga inflasi agar terkendali, dan mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah di dalam negeri. Bank Indonesia terus memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, mendukung stabilitas sistem keuangan, dan pada saat yang sama mencegah penurunan kegiatan ekonomi lebih lanjut dengan berkoordinasi dengan pemerintah. Ada 3 poin penting yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan kebijakan moneter dilakukan yaitu untuk keseimbangan internal, keseimbangan eksternal, dan tercapainya tujuan ekonomi makro. Dan yang terakhir, seperti yang kita ketahui, COVID-19 memiliki dampak yang besar dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Namun, dengan adanya kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, diharapkan dapat meminimalisir dari dampak buruk COVID-19